Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Bathara Katong atau Raden Djoko Piturun atau Raden Harakali, dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Bathara Katong terlahir dengan nama Raden Djoko Piturun, atau Raden Harakali. Bathara Katong mempunyai 5 orang istri dan dikaruniai putra yaitu 1. Pangeran Onje 2. Pangeran Nadorudin 3. Nyai istri dari Sayyid Kalkum Wot Galeh atau Pangeran Panembahan Agung 4. Nyai Ageng Kaliwungu istri Sunan Tembayat atau Panembahan Agung ing Kaliwungu 5. Nyai istri Kiai Ali putra dari Kiai Ageng Mirah. Nasab Bathara Katong, beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. Beliau dibesarkan dan dididik oleh 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi 2. Sunan Kalijaga 3. Kiai Ageng Mirah. Murid-murid Bathara Katong 1. Kiai Siti Geseng 2. Kiai Ageng Petung 3. Kiai Ampok Boyo Kiai Ageng Posong 4. Kiai Menak Sompal. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa, yang beragama Islam, untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain. Salah satunya dari Pujangga Anom Ketut Suryongalam, seorang penganut Hindu, yang berasal dari Bali. Pujangga Anom keluar dari Majapahit, dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryangalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu dinamakan Kutu, yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan, yang kemudian disebut reog. Reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit atau disimbolkan dengan kepala harimau, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau putri Campa yang disimbolkan dengan dadak merak. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong, yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo atau Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kadipaten Demak. Sunan Kalijaga, bersama muridnya Kiai Muslim atau Kiai Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Wengker, dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Wengker. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi menjaga martabat Majapahit dan kepentingan ekspansi penyebaran agama Islam, maka Prabu Brawijaya V memerintahkan Raden Djoko Piturun atau yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong, untuk mengatasi upaya pemberontakan tersebut, sebelum meluas kemana-mana. Akhirnya berangkatlah Raden Djoko Piturun menuju daerah Wengker untuk menemui Ki Ageng Kutu, dan menyarankan untuk menyerah kepada Majapahit. Dengan hati yang teguh Ki Ageng Kutu tetap kukuh dengan pendiriannya, dan merasa bahwa dirinya tidak bersalah dalam hal ini. Dan mengatakan saya berkata benar apa adanya, tanpa mengurangi hormat saya kepada Sang Prabu, bahwa saya tetap berpendapat bahwa Sang Prabu menjadi lemah dalam bertindak, dikarenakan pengaruh dari para istri-istrinya.
Akhirnya Raden Joko Piturun memutuskan untuk segera menyerang daerah tersebut. Dikarenakan kalah jauhnya perbedaan pengalaman dan kesaktian serta masuk di wilayah musuh, maka Raden Joko Piturun dipaksa harus mundur dari peperangan tersebut. Kemudian dalam perjalanan mundur dari perang tersebut, Raden Joko Piturun bertemu dengan salah satu ulama yang bernama Kiai Ageng Mirah, yang ternyata adalah murid dari Sunan Kalijaga. Akhirnya beliau berguru kepada Kiai Ageng Mirah sambil mengistirahatkan pasukannya dan menunggu bala bantuan datang. Dalam pembahasan masalah kegagalan perang tersebut, Kiai Ageng Mirah menyarankan Raden Joko Piturun agar menemui Ki Ageng Kutu, dan menyatakan menyerah dan meminta maaf atas kesalahannya, serta memohon agar Ki Ageng Kutu mau mengangkatnya sebagai menantu, sebagai bukti bersatunya dua kubu. Sambil mengirimkan pesan kepada Adipati Demak agar sudi kiranya untuk mengirimkan bala bantuan. Bala bantuan akhirnya datang, yaitu salah satu santri Sunan Kalijaga bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Tidak lama kemudian setelah menikah, akhirnya Raden Joko Piturun merayu istrinya, agar diambilkan pusaka milik ayahandanya, dengan alasan karena beliau ingin melihat dari dekat dan memegang pusaka tersebut, yang bernama Kiai Korowelang, karena pusaka tersebut yang menjadi andalan Ki Ageng Kutu. Akhirnya senjata tersebut bisa diambil oleh putri Ki Ageng Kutu, dan diserahkan kepada Raden Joko Piturun. Setelah mendengar bahwa ada pasukan Islam baru mendekat, Ki Ageng Kutu memanggil para murid, pertapa, dan pengikut Buddha lainnya. Ia kembali menyerang pada malam hari, karena ia tidak bisa dikalahkan pada malam hari, sementara pada siang hari para pengikut Buddha itu bersembunyi. Akan tetapi Raden Joko Piturun kembali kalah dan melarikan diri. Hingga akhirnya Raden Joko Piturun mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, yang memberi petunjuk kepadanya untuk menyalakan obor sewaktu bertempur melawan Kutu. Maka terulang kembali pertempuran sengit melawan Kutu terjadi. Sampai akhirnya Ki Ageng Kutu mengalami kekalahan oleh Kiai Selo Aji. Ketika Raden Joko Piturun mencari keberadaan jenazah Ki Ageng Kutu, yang konon jenazahnya telah hilang bersama dengan banteng tunggangannya. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Cah, Batoro Katong, sekarang aku telah kalah dalam perang melawanmu, tetapi nanti keturunanku anak putuku akan membalaskannya pada anak cucumu." Ki Ageng Kutu Mukso pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Huringin Anom Sambit Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Sambit. Para pengikut Kutu yang selamat menyerahkan diri dan masuk Islam. Untuk meredam kemarahan dan kegelisahan masyarakat daerah Wengker dan sekitarnya, Batara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan mukso dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas hilangnya Ki Ageng Kutu. Tidak seberapa lama setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Raden Joko Piturun mengumpulkan rakyat Wengker dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Batara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Wengker pada saat itu masih mempercayai keberadaan dewa-dewa atau Batara. Para pemenang, komandan, dan para pembantu utamanya diberi tanah untuk mereka kelola. Raden Joko Piturun sendiri tinggal di Pelampitan, dan dari sana beliau memerintah seluruh wilayah di sebelah timur Gunung Lawu yang berbatasan dengan Bengawan Solo di utara, Pegunungan Pandan, dan Pegunungan Wilis serta Samudera Hindia. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Batoro Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk juga makhluk halus yang berdatangan. Namun, karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu menjadi lancar. Setelah hutan tersebut selesai dibabat, menyusul bangunan-bangunan didirikan, sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Batoro Katong kemudian memboyong permaisurinya yang bernama Niken Sulastri ke istana kadipaten. Sedangkan adiknya, Suro Menggolo tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel.
Oleh Bathara Katong, daerah yang baru saja dibangun tersebut diberi nama Pranaraga yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramanaraga. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni dan rogo sendiri artinya jasmani atau jiwa, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Dakwah Islam dan berdirinya pemerintahan Islam di Kadipaten Ponorogo, ditandai dengan prasasti batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima, di komplek makam Raden Djoko Piturun yang menunjukkan candra sengkala memut berupa gambar manusia, pohon, burung dan gajah, yang melambangkan angka 1418 Saka, atau penobatan Raden Djoko Piturun sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo pada hari Ahad Pon, tanggal 1 bulan besar, tahun 1418 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi, atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Bathara Katong meninggal sekitar pertengahan abad 15 dan dimakamkan di Pelampitan, Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Bathara Katong atau Raden Djoko Piturun atau Raden Harakali dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.